Pak Sugeng, pria paruh baya berusia 52 tahun, sudah hampir 2 dekade menjajakan mie ayam keliling di sekitar Kecamatan Karangsari, sebuah daerah kecil di kaki gunung di Jawa Tengah. Ia bukan orang yang banyak bicara. Sehari-hari, ia mendorong gerobak hijaunya menyusuri gang sempit, menembus jalan berbatu, dan kadang harus mendorong gerobaknya menanjak dengan tenaga sisa di sore hari. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok sederhana, jujur, dan selalu tersenyum. Istrinya, Bu Mukti, setia menunggu di rumah kecil mereka di desa Ngadirejo, menyambut Pak Sugeng tiap sore dengan teh hangat dan cerita ringan tentang ayam peliharaan atau tetangga yang rewel. Mereka tidak kaya, tapi cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk hidup, dan cukup untuk bersyukur. Namun sejak 2 minggu terakhir, dagangan Pak Sugeng sepi. Biasanya, ia bisa habis dalam 2 atau 3 jam. Sekarang bisa seharian baru laku setengahnya. Beberapa pelanggan tetap pindah ke tukang seblak keliling baru dari kota. Anak-anak sekarang lebih suka makanan kekinian. Bahkan, mangkuk plastik dan sendok mie ayam yang ia pakai kadang diledek karena jadul. Suatu pagi, saat sedang mengisi air di ember untuk rebusan mie, Bu Mukti berkata, "Pak, coba kamu cari rute baru. Siapa tahu ada kampung-kampung yang belum kamu lewati." Katanya, di atas arah barat laut sana, lewat jalan semak itu, ada kampung baru. Tapi jarang orang lewat. Pak Sugeng mendongak, menyipitkan mata. "Jalan semak arah barat laut yang lewat belakang kebun Pak Saman itu?" "Iya, katanya ada jalur motor kecil yang bisa tembus. Aku dengar dari Bu Parti, anaknya pernah nyasar ke sana. Katanya sih kampungnya sepi, tapi orangnya baik-baik." Pak Sugeng mengangguk pelan. Dalam hati ia sedikit ragu, tapi sebagai orang yang sudah terbiasa mendorong gerobak ke tempat terpencil, saran itu tidak terlalu asing di telinga. Esoknya, setelah sholat subuh dan menyiapkan dagangannya seperti biasa, Pak Sugeng mendorong gerobaknya ke arah yang belum pernah ia lewati. Lewat kebun Pak Saman, menembus jalan tanah yang mulai ditumbuhi alang-alang, dan melewati jembatan kecil dari batang kelapa yang hampir lapuk. Setelah 1 jam berjalan, keringatnya mulai membasahi punggung. Udara mulai menghangat dan matahari naik perlahan. Tapi anehnya, jalan yang ia lewati terasa seperti memutar-mutar. Ia yakin sudah menyusuri jalan yang benar, namun rasanya ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Beberapa kali ia melihat pohon beringin besar yang seolah muncul di setiap tikungan. "Loh, ini kan, tadi aku udah lewat sini," gumamnya. Ia berhenti sebentar, mengelap peluh, dan melihat ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Suara jangkrik dan burung saling bersahutan, tapi tak ada satu rumah pun terlihat. Ia hampir memutuskan untuk putar balik ketika di kejauhan ia melihat semacam gapura bambu kecil dengan tulisan samar, "Kampung Ledok Puro." Tulisan itu hampir tertutup lumut, seperti tak pernah diganti sejak puluhan tahun. "Ledok Puro, belum pernah dengar nama kampung ini," pikir Pak Sugeng. Tapi rasa penasaran dan dagangan yang masih penuh mendorongnya untuk terus maju. Begitu ia melewati gapura itu, suasananya langsung berbeda. Jalan berubah menjadi berbatu rapi, seperti jalan desa yang dikerjakan dengan gotong royong. Di kiri kanan, rumah-rumah joglo berdiri kokoh, meski tampak tua dan kusam. Tak ada kabel listrik terlihat, tapi rumah-rumah itu tampak terang dari dalam. Yang membuat Pak Sugeng terkejut, bukan hanya keberadaan kampung yang sebelumnya tak pernah ia dengar, tapi sambutan warganya. Baru beberapa meter masuk, anak-anak kecil menghampirinya sambil berseru, "Pak, mie ayam, aku mau 2 Pak." Dalam hitungan menit, belasan orang keluar dari rumah. Ada ibu-ibu dengan kain batik, bapak-bapak berbaju lurik, bahkan kakek-kakek yang duduk di kursi bambu. Semua ramah, murah senyum, dan menyapanya seperti sudah kenal lama. "Pak,
Sini, mie ayam 2 mangkuk ya. Pedes 1, yang 1 biasa. Pak Sugeng, ini singkong saya kasih buat cemilan, biar nanti nggak lapar di jalan. Pak Sugeng terdiam sejenak. Ia tidak pernah mengenal orang-orang ini, tapi mereka tahu namanya. Wajah mereka asing, namun keramahan mereka seperti tetangga sendiri. Dagangan Pak Sugeng ludes dalam waktu 1 jam. Bahkan ada yang rela antri, duduk di tanah demi sepiring mie ayam. Ia bahkan tak sempat duduk, hanya berdiri dan melayani sambil terheran-heran. Setelah semua habis, salah satu bapak tua dengan sarung kotak-kotak menghampirinya. Pak Sugeng, kalau bisa besok datang lagi ya. Kami semua senang kalau Bapak jualan di sini. Dengan gugup Pak Sugeng menjawab, iya Pak, insya Allah kalau jalannya masih ingat. Lelaki itu hanya tersenyum dan menepuk bahunya pelan. Kalau niatnya baik, pasti jalannya terbuka. Pak Sugeng kemudian berpamitan dan mendorong gerobaknya keluar kampung. Tapi anehnya, jalan pulang terasa jauh lebih pendek dari tadi. Ia tiba di rumah sebelum asar, dan Bu Mukti terbelalak melihat wajah suaminya yang berseri-seri. Loh Pak, cepat banget pulangnya. Udah, habis ya? Pak Sugeng hanya mengangguk, lalu tersenyum lebar. Bu, aku nemu kampung. Namanya Ledok Puro. Dan mereka suka banget mie ayamku. Bu Mukti hanya bisa bengong. Ledok Puro? Kampung mana itu? Nggak pernah dengar. Sejak hari itu, Pak Sugeng seolah mendapat semangat baru. Ia mulai bangun lebih pagi dari biasanya, mempersiapkan dagangan dengan lebih rapi, dan bahkan gerobaknya sempat dicat ulang. Gerobak hijau tuanya kini tampak lebih bersih, lebih cerah, seolah ikut menyambut lembaran baru dalam hidupnya. Setiap pagi, ia mengambil rute yang sama, melewati belakang kebun Pak Saman, melintasi jalan tanah yang makin hafal ia tapaki, dan menyeberangi batang kelapa lapuk. Namun yang membingungkan, tak sekalipun ia bertemu dengan orang lain di sepanjang jalan itu. Tak ada warga, tak ada suara motor, tak ada sinyal ponsel, hening. Tapi anehnya, begitu memasuki gapura kecil kampung Ledok Puro, semuanya berubah. Setiap kali Pak Sugeng tiba di sana, suasananya seolah kembali ke masa lalu. Rumah-rumah joglo tua, jalanan batu yang bersih, dan warga dengan pakaian tradisional menyambutnya seperti kawan lama. Bahkan, anak-anak yang sama akan menunggu di titik yang sama. Pak Sugeng, datang lagi, seru mereka sambil melambai. Dagangannya selalu ludes, bahkan kadang tak cukup untuk memenuhi permintaan warga. Pak Sugeng mulai mengingat nama-nama mereka. Ada Mbah Rasim, si lelaki tua yang pertama kali mengajaknya datang kembali. Ada Ibu Lilik yang selalu menukar 2 mangkuk mie ayam dengan seikat bayam dan beberapa rebung. Ada pula Dara, gadis kecil berambut panjang yang selalu memberi Pak Sugeng bunga melati setiap kali pulang. Namun, semakin sering ia ke sana, semakin banyak hal yang membuatnya berpikir. Pertama, tidak ada suara binatang di kampung itu. Tak ada ayam berkokok, tak ada gonggongan anjing. Kedua, tak pernah ada kendaraan. Bahkan, sepeda pun tidak. Ketiga, dan ini yang paling ganjil, ia tidak pernah melihat satupun orang muda berusia 20 hingga 40 tahun. Warga Ledok Puro seolah hanya terdiri dari anak-anak kecil, orang tua, dan beberapa ibu-ibu muda. Suatu hari, rasa penasaran itu memuncak. Setelah semua dagangan habis, ia duduk di balai bambu bersama Mbah Rasim sambil menyeruput teh panas yang disuguhkan. Mereka mengobrol lama tentang mie ayam, tentang cuaca, tentang tanaman, hingga akhirnya Pak Sugeng memberanikan diri bertanya, Mbah, saya boleh tanya sesuatu enggak? Mbah Rasim tersenyum, mengangguk. Ledok Puro ini, kampung tua ya, kok saya enggak pernah dengar sebelumnya? Padahal saya sudah puluhan tahun jualan keliling. Mbah Rasim menatap jauh ke arah sawah. Tatapannya dalam,
seperti menggali ingatan masa lalu. Kampung ini dulunya ramai, Nak, tapi waktu terus berjalan, dan banyak yang lupa bahwa kami ada. Lupa, Mbah? Pak Sugeng mengerutkan kening. Manusia sekarang sibuk dengan hidupnya sendiri. Jalan ke kampung ini pun perlahan tertutup, jarang dilewati. Sampai akhirnya kami seperti menghilang, tapi bukan berarti kami lenyap. Pak Sugeng diam. Perkataan Mbah Rasim terdengar aneh, tapi dikatakannya dengan tenang, tanpa misteri. Justru terdengar sedih. Kami hanya ingin dikenang, hanya ingin disapa. Kadang, cukup dengan mie ayam yang hangat dan senyum tulus penjualnya. Malam itu, setelah pulang, Pak Sugeng merenung di depan rumah. Ia tidak menceritakan percakapannya kepada Bu Mukti. Hanya bilang bahwa dagangannya habis dan warga kampung itu memang baik-baik. Tapi, dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Esoknya, ketika mendorong gerobak ke arah Ledok Puro, ia memutuskan untuk mencoba hal baru. Ia membawa ponselnya dan mencoba membuka aplikasi peta. Tapi, tak ada sinyal. Bahkan, saat sudah sampai Gapura, sinyal tetap hilang. GPS tidak bergerak, seolah ia berada di ruang kosong. Pak Sugeng sempat mengambil foto Gapura dengan tulisan Kampung Ledok Puro menggunakan kameranya. Tapi saat pulang dan mencoba membuka foto itu, hanya ada gambar semak dan batang pohon. Gapura itu tak tampak di foto. Loh, padahal aku yakin motret ke arah Gapura tadi, gumamnya sambil menggaruk kepala. Hari demi hari, Pak Sugeng terus kembali ke kampung itu. Meski penuh keanehan, ia tidak pernah merasa takut. Justru ia merasa damai. Orang-orang di sana memperlakukannya dengan hormat. Bahkan, Mbah Rasim pernah berkata, mie ayammu bukan cuma mengenyangkan perut Sugeng, tapi juga membawa kenangan. Dulu, sebelum semuanya berubah, mie ayam seperti inilah yang kami makan di pasar. Yang makin membuatnya terkejut adalah isi dompetnya yang makin tebal. Uang yang ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir cukup untuk membayar tagihan listrik, belanja sepekan, dan bahkan menyisihkan sedikit untuk membeli peralatan baru. Tapi ada yang aneh. Uang yang ia terima dari Ledok Puro semuanya tampak seperti uang baru. Lembaran-lembaran uang kertas itu bersih, tak ada lipatan, dan berbau wangi samar seperti bunga. Bu Mukti sempat heran. Loh, Pak, ini uangmu kenapa pada kinclong gini semua, kayak baru keluar dari bank? Pak Sugeng hanya tersenyum dan menjawab, mungkin karena kampungnya bersih, Bu. Namun malam itu, Bu Mukti diam-diam membuka dompet Pak Sugeng dan memperhatikan uang-uangnya. Anehnya, beberapa lembar uang tidak ada nomor serinya, dan salah satu uang 2000-an masih menggunakan gambar lama yang sudah lama ditarik dari peredaran. Ia tak bilang apa-apa pada suaminya. Tapi, sejak malam itu, Bu Mukti mulai sering terbangun di tengah malam. Ia merasa seperti mendengar suara lesung ditumbuk dari kejauhan, padahal rumah mereka tidak dekat dengan rumah orang lain. Bahkan pernah, sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat bayangan seorang gadis kecil berdiri di pojok dapur. Ketika dipanggil, bayangan itu hilang. Hari-hari Pak Sugeng terus bergulir seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan dagangan, lalu mendorong gerobaknya ke arah belakang kebun Pak Saman menuju kampung Ledok Puro. Dan setiap kali pulang, ia membawa kantong plastik penuh bahan makanan hasil barter dan dompet berisi uang yang makin menumpuk. Bu Mukti sempat mencandainya, "Wah, jangan-jangan kamu dapat rezeki dari jin baik, Pak." Pak Sugeng hanya tertawa. Meski dalam hatinya, ia sendiri mulai tak yakin sepenuhnya dengan apa yang ia jalani. Tapi, hidupnya memang jadi lebih baik, lebih tenang, tanpa kesulitan seperti dulu. Namun, suatu pagi yang mendung, sesuatu yang janggal mulai terasa. Pak Sugeng berangkat seperti biasa, tapi ketika sampai di batang kelapa tempat ia biasa menyeberang, jembatan itu tak ada. Yang ada hanyalah parit besar berlumpur
dan di seberangnya tak tampak gapura kampung. Ia bingung. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tak salah arah. Tapi jalan setapak itu tetap sama. Begitu pula pohon randu besar di sebelah kiri. Ia duduk sejenak, berpikir keras. Apa mungkin jalannya pindah? Gumamnya pelan. Setelah menunggu hampir 1 jam, dengan gerobak ditopang di tanah miring, ia memutuskan pulang. Tapi yang membuatnya makin bingung, malamnya ia bermimpi aneh. Ia berjalan di tengah kampung, tapi semuanya kosong. Rumah-rumah tertutup, jalanan gelap, dan suara anak-anak yang biasa menyambutnya hanya bergema samar, seperti datang dari balik kabut. Esok harinya, ia mencoba lagi. Ia membawa lentera tua untuk berjaga-jaga, karena hari mulai sore. Dan ajaibnya, batang kelapa itu kembali ada. Bahkan, gapura kecil kampung berdiri di tempat semula, lengkap dengan bendera merah putih kecil yang berkibar lesu. "Loh, kemarin kemana?" ucapnya lirih, sebelum melangkah masuk. Warga menyambutnya seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Ibu Lilik bahkan berkata, "Kemarin kami tunggu-tunggu loh, kirain panjenengan sakit." Pak Sugeng hanya tersenyum, mengiyakan. Tapi hatinya mulai merasa ganjil. Ia sempat menanyakan hal itu pada Mbah Rasim sore harinya, dan jawaban lelaki tua itu membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang, jalan kemari memang bisa hilang kalau kita sedang ragu, atau ada yang menghalangi pikiran. Apalagi kalau terlalu banyak orang penasaran, ucap Mbah Rasim sambil menyeruput teh. Pak Sugeng menatapnya lekat. Maksudnya, kampung ini gak suka jadi sorotan. Ia hanya terbuka buat yang datang dengan hati bersih dan niat tulus. Tapi kalau ada orang luar yang mulai ikut campur, bisa-bisa pintunya tertutup lagi. Pak Sugeng terdiam. Ia langsung teringat cerita Bu Mukti semalam, yang mengaku sempat bercerita kepada tetangganya tentang kampung misterius tempat Pak Sugeng berdagang. Mungkin karena itu kemarin jalannya hilang, pikirnya. Setelah itu, Pak Sugeng menjadi lebih tertutup. Ia berhenti bercerita kepada siapapun tentang kampung itu. Ia juga mulai menjaga sikap, bahkan saat berdagang. Ia tidak lagi mengambil foto atau membawa ponsel. Semua terasa lebih sakral. Namun, keanehan mulai merambat ke rumahnya. Bu Mukti yang tadinya menganggap enteng soal uang dan suara-suara aneh, kini mulai merasa resah. Suatu malam, ia menemukan bunga melati segar berserakan di depan pintu dapur. Padahal, ia tidak menanam melati. Bau harum itu menyengat, seperti yang sering tercium di baju Pak Sugeng tiap pulang dari berdagang. Bahkan lebih aneh, radio tua milik mereka yang sudah rusak bertahun-tahun tiba-tiba menyala sendiri tengah malam, mengeluarkan siaran gamelan dan suara sinden yang lirih seperti dari masa lampau. Pagi harinya, Bu Mukti menatap suaminya dengan raut bingung. "Pak, kamu dagang di mana sih sebenarnya?" tanyanya pelan, ya. Pak Sugeng hanya tersenyum, lalu menjawab, "Di tempat orang-orang yang menghargai apa yang kita bawa, Bu." Bu Mukti ingin bertanya lebih jauh, tapi sorot mata suaminya terasa dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya, keadaan menjadi lebih damai, walau keanehan terus hadir dalam bentuk kecil. Tapi, yang mencolok, kehidupan mereka berubah drastis. Dalam 3 bulan, dapur mereka sudah diperbaiki, kulkas baru dibeli, bahkan Pak Sugeng sempat membeli sepeda motor bekas untuk mempermudah belanja bahan baku. Tetangga mulai curiga, tapi Pak Sugeng tetap bersikap rendah hati. Ia bilang hanya beruntung karena pembeli makin banyak. Namun, ia tahu bahwa keberuntungannya bukan berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang di desanya. Hingga suatu hari, saat sedang melayani pembeli di kampung Ledok Puro, seorang wanita tua
yang belum pernah ia lihat sebelumnya menghampirinya. Wajahnya tirus, kulitnya pucat, dan suaranya nyaris seperti bisikan. "Pak Sugeng, waktumu di sini tidak akan lama." Pak Sugeng terhenyak. "Kenapa, Bu?" "Karena tidak semua yang tinggal di sini setuju dengan kehadiran orang luar. Hati-hati dengan yang tidak terlihat." Lalu perempuan itu pergi, berjalan pelan melewati jalan kecil dan lenyap di balik kabut yang entah sejak kapan mulai menyelimuti kampung. Malam itu, saat tidur, Pak Sugeng bermimpi. Ia berdiri di tengah jalan kampung dan semua warga memandangi dirinya dalam diam. Tidak ada suara, tidak ada tawa, hanya mata-mata tajam menatap seolah menuntut sesuatu. Tiba-tiba, ia mendengar suara Dara, si gadis kecil, berbisik di telinganya. "Pak Sugeng, jangan berhenti datang. Kami butuh panjenengan." Dan ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, jantung berdetak kencang, dan bau melati memenuhi seluruh ruangan. Hari-hari di kampung Ledok Puro perlahan berubah. Suasana yang tadinya hangat dan penuh canda mulai terasa berat. Beberapa wajah yang biasa menyapa Pak Sugeng kini hanya menatap tanpa senyum. Anak-anak yang biasanya berlari menyambutnya, kini lebih sering bersembunyi di balik pintu rumah. Bahkan Mbah Rasim, yang biasanya ramah dan penuh tawa, kini kerap duduk sendirian menatap tanah, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Pak Sugeng mulai merasakan pergeseran energi di tempat itu, walau tak tahu pasti apa penyebabnya. Tapi, satu hal yang jelas, sejak wanita tua misterius itu muncul dan berkata bahwa waktunya di sana tidak akan lama, semuanya terasa berbeda. Pada malam Jumat Kliwon, saat langit digulung mendung tebal dan angin sepoi berubah menjadi dingin menyusup tulang, Pak Sugeng bermimpi aneh. Ia melihat pasar malam di tengah kampung Ledok Puro. Tapi bukan pasar biasa. Semua pedagang dan pembeli tidak memiliki wajah. Wajah mereka kosong, polos, hanya kulit tanpa mata, hidung, dan mulut. Ia sendiri berada di tengah pasar, berdiri di belakang gerobak mie ayamnya, yang kini penuh dengan asap putih pekat dan aroma wangi yang menusuk. Seseorang mendekat, wajahnya seperti dinding yang belum dicat, dan bersuara dari dalam pikirannya. "Mie ayam ini enak, tapi bayarnya dengan waktu, Pak Sugeng." Ia terbangun dengan dada sesak dan suara kucing liar melolong di luar rumah. Bu Mukti juga terbangun, menggigil. Ia memeluk suaminya dan berkata, "Aku tadi mimpi kamu dagang, tapi orang-orangnya bukan manusia." Pak Sugeng diam. Ia tahu mimpinya dan mimpi istrinya terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Keesokan harinya, saat kembali ke kampung Ledok Puro, ia menemukan gerbang masuk tertutup oleh anyaman bambu dan daun kelapa kering. Sebuah sesaji diletakkan di depan gapura. Kembang 7 rupa, dupa menyala, dan kepala ayam hitam. Ia berdiri di sana cukup lama sebelum akhirnya seorang lelaki muncul dari balik kabut. Pak Riono, pemilik warung kelontong di kampung itu. "Pak Sugeng, mohon maaf, hari ini kami tidak bisa terima tamu," katanya lirih. "Kenapa, Pak?" tanya Pak Sugeng pelan. Pak Riono menunduk. "Ada musyawarah tentang panjenengan." Kalimat itu membuat darah Pak Sugeng serasa membeku. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik tanpa banyak kata. Tapi sebelum meninggalkan tempat itu, suara Dara, gadis kecil yang dulu menyambutnya tiap pagi, memanggil dari kejauhan. "Pak Sugeng, tunggu." Dara berlari kecil, menggenggam secari kain putih dengan motif bunga. Ia menyerahkannya kepada Pak Sugeng. "Simpen ini. Kalau nanti kesasar, buka kain ini dan baca doa yang tertulis di dalamnya," katanya dengan suara bergetar. Pak Sugeng menerima kain itu, menggenggamnya erat. "Kamu tahu apa yang sedang terjadi?" Dara hanya menunduk. Ada yang tidak suka kalau Pak Sugeng terus datang.
Mereka bukan warga sini. Mereka tinggal di balik batas kampung. Mereka tidak pernah makan makanan dunia. Malamnya, rumah Pak Sugeng terasa dingin meski tak hujan. Lampu di dapur tiba-tiba padam dan lentera yang biasa menyala ikut meredup. Bu Mukti menyalakan lilin, tapi api lilin terus bergetar, seolah tiupan angin masuk dari celah yang tak ada. "Pak, ada yang ngawasin rumah kita," bisik Bu Mukti sambil menatap jendela. Pak Sugeng mendekati jendela, lalu melihat bayangan tinggi menjulang berdiri di kejauhan, di dekat pohon kelapa. Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya tidak tampak, hanya rambut panjang acak-acakan dan tangan yang menggantung seperti tidak memiliki sendi. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap rumah mereka tanpa bergerak. Tak lama kemudian, radio tua yang beberapa waktu lalu menyala sendiri kembali hidup. Kali ini, suara gamelan berganti menjadi suara lirih seorang pria tua yang berbicara dalam bahasa Jawa halus. "Panjenengan nyebrang batas yang bukan milikmu. Dunia kami bukan untuk dagangan, tapi kami mencicipi dan kami ingin lebih." Pak Sugeng mematikan radionya dengan tangan gemetar. Ia tahu malam itu bukan malam biasa. Ia tahu waktunya untuk memilih. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk tidak ke kampung Ledok Puro. Tapi anehnya, saat mendorong gerobak mie ayamnya ke arah jalan biasa, roda gerobaknya seperti berat. Tanah yang biasa ia lewati kini terasa lembek, seperti lumpur yang menarik ke bawah. Ia mencoba berbelok, tapi jalan di sebelah rumahnya berubah menjadi seperti lorong sempit, dipenuhi ilalang tinggi dan kabut putih yang menggulung. Pak Sugeng mundur, lalu kembali ke dalam rumah. Di ruang tamu, kain putih dari dara, ia buka perlahan. Di dalamnya ada doa singkat dalam aksara Jawa dan sebutir biji kelor kecil. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi entah mengapa, saat memegang kain itu, pikirannya menjadi lebih tenang. Malam itu ia tidur dengan kain itu di bawah bantal. 3 hari kemudian, seorang lelaki tua dengan pakaian serba putih datang ke rumah mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Rono, orang yang katanya dulu pernah tinggal di desa tempat Pak Sugeng kini berdagang. Mbah Rono tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Pak Sugeng lalu berkata, "Panjenengan punya niat baik, itu sebabnya panjenengan diizinkan masuk. Tapi tempat itu bukan pasar sembarangan. Kalau terlalu sering membawa rasa dunia ke sana, mereka akan meminta imbalan." Pak Sugeng mengangguk pelan. "Lalu, saya harus bagaimana?" "Datang sekali lagi, bawa niat tulus, tapi jangan membawa apapun selain yang bisa kembali. Dan jangan tinggal terlalu lama." Malam itu, Pak Sugeng dan Bu Mukti duduk berdua di dapur, menatap lampu yang menggantung, berbincang pelan, menimbang antara melanjutkan hidup seperti biasa atau mencoba menutup gerbang yang selama ini telah membuka banyak rezeki. Di luar, angin bertiup pelan, aroma melati tercium samar, dan suara nyanyian anak-anak seperti terdengar jauh dari tengah kabut. Pagi itu, langit tampak lebih pucat dari biasanya. Matahari seolah enggan bersinar penuh. Udara terasa berat, dan daun-daun jati di halaman rumah Pak Sugeng berguguran meski tak ada angin bertiup. Pak Sugeng duduk lama di depan gerobak mie ayamnya. Tangannya memegang kain putih pemberian Dara, sementara pikirannya penuh tanya. Mimpi, sosok-sosok tak berwajah, pasar malam aneh, dan ucapan Mbah Rono terus berputar dalam benaknya. Akhirnya, ia mengambil keputusan akan kembali sekali lagi ke kampung Ledok Puro. Tapi kali ini, ia tidak akan membawa gerobaknya. Ia hanya membawa dirinya sendiri, sebaskom mie ayam, dan seikat doa. Bu Mukti mengantarkannya sampai depan rumah. "Aku nggak tahu ini keputusan benar atau enggak, Pak. Tapi aku tahu, kamu nggak bisa tidur kalau belum menyelesaikan ini." Pak Sugeng mengangguk. Ia cium kening istrinya, lalu melangkah pelan
melewati jalan setapak yang sudah ia hafal di luar kepala. Tapi hari itu, jalan terasa lebih sunyi. Tak ada suara burung, tak ada embusan angin, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar. Setelah melewati tikungan di dekat pohon trembesi besar, kabut mulai turun perlahan. Di balik kabut, gerbang bambu kampung Ledok Puro tampak samar. Tapi kali ini, tak ada sesaji, tak ada kepala ayam hitam. Hanya daun-daun kering yang berguguran dan suara samar gamelan dari kejauhan. Ia melangkah masuk. Kampung itu tampak sama. Tapi ada yang berbeda. Rumah-rumah tertutup rapat, tak ada suara orang mengobrol, dan aroma khas wangi-wangian seperti dupa memenuhi udara. Ia terus berjalan hingga sampai di lapangan kecil yang biasanya digunakan warga berkumpul. Di sana, mereka sudah menunggu. Puluhan orang berdiri membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu ada Mbah Rasim, Pak Riono, Dara kecil, dan beberapa warga lain yang wajahnya dikenal. Tapi anehnya, di antara mereka ada beberapa sosok lain. Tubuh mereka tinggi, kurus, kulit pucat seperti lilin, dan mata kosong menghitam. Mereka tidak berdiri seperti manusia, lebih seperti melayang pelan, menatap Pak Sugeng tanpa berkedip. Mbah Rasim maju ke depan. Pak Sugeng, panjenengan datang lagi. Artinya, panjenengan sudah siap menerima jawaban dari semua ini. Pak Sugeng mengangguk. Saya hanya ingin tahu, siapa kalian sebenarnya? Suara lirih datang dari samping. Seorang perempuan tua dengan rambut panjang tergerai dan pakaian hitam-hitam muncul dari balik kabut. Wajahnya asing, bukan warga kampung. Matanya tajam, bibirnya bergerak lambat. Kami dulunya manusia, tapi waktu menjadikan kami bagian dari tanah ini, kami tinggal di sela-sela di antara malam dan pagi. Ketika panjenengan datang membawa rasa mie ayam itu, kami mencicipinya, dan rasa itu membuka kembali pintu yang telah lama ditutup. Suasana jadi hening. Pak Sugeng mencoba menyerap maksud kalimat itu. Pintu? Tanyanya. Mbah Rasim mengangguk. Dulu, puluhan tahun lalu, kampung ini pernah jadi tempat persinggahan orang-orang yang tidak bisa kembali. Sebuah kecelakaan besar. Rombongan dari kota yang tersesat dan tidak pernah pulang. Mereka tinggal di antara kita, hidup diam-diam, tanpa usia. Pak Sugeng terdiam. Dan mereka ikut makan mie saya? Wanita tua itu tersenyum. Mie panjenengan membuka rasa, membuat mereka terikat lagi pada dunia. Dan rasa itu membawa kenangan. Saat manusia memberi rasa, jiwa-jiwa itu menjadi lebih kuat, tapi juga lebih haus. Dara maju ke depan, memegang tangan Pak Sugeng. Tapi ada juga yang suka panjenengan datang, karena mie ayam panjenengan membuat mereka ingat rumah, ingat dunia. Pak Sugeng menghela napas panjang. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Mbah Rasim melirik ke arah pohon besar di ujung lapangan. Panjenengan diberi pilihan, menutup gerbang ini atau menjaganya. Tapi, jika panjenengan memilih menjaganya, maka hidup panjenengan tidak akan sama lagi. Pak Sugeng menunduk lama. Lalu ia berkata, saya ini cuma tukang mie ayam, Mbah. Nggak ngerti urusan gaib-gaiban. Tapi kalau memang kehadiran saya membawa kebaikan, dan rasa itu bisa mengingatkan mereka pada dunia, saya siap jaga gerbang ini. Beberapa warga tampak terkejut, tapi Mbah Rasim tersenyum. Panjenengan memang bukan orang biasa, Pak Sugeng. Orang biasa tidak bisa masuk ke sini tanpa diundang. Wanita tua berambut panjang mendekat, lalu menyerahkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain merah. Sebuah jepit gerobak kayu kuno dengan ukiran halus berbentuk kelopak bunga. Simpen ini. Kalau panjenengan ingin menutup pintu, tinggal patahkan. Tapi, selama ini masih utuh, panjenengan akan tetap bisa kembali.
Pak Sugeng menerima benda itu dengan hati bergetar. Dara menggamit tangannya. "Boleh saya bantu masak mie ayam lagi nanti, Pak?" Pak Sugeng tertawa kecil. "Tentu saja. Tapi jangan banyak-banyak bumbunya, nanti mereka nggak kuat." Hari-hari setelah itu, kehidupan Pak Sugeng berubah. Ia tidak setiap hari ke kampung Ledok Puro. Tapi, setiap malam Jumat, ia membawa sepanci mie ayam, beberapa mangkok, dan duduk di tengah lapangan kecil itu, ditemani Dara dan Pak Riono. Kadang ada yang datang, kadang tidak. Kadang mereka hanya duduk dalam diam, kadang berbagi cerita yang hanya dimengerti mereka yang pernah hidup, tapi kini tak sepenuhnya mati. Bu Mukti pun menerima semua itu. Ia bahkan mulai belajar membuat mie ayam buatan sendiri, agar suatu hari, kalau Pak Sugeng terlalu lelah, ia yang bisa menggantikan. Dan entah kenapa, sejak hari itu, usaha mie ayam mereka di dunia nyata justru makin ramai. Orang-orang dari desa tetangga mulai berdatangan. Mereka bilang, "Mie ayam Pak Sugeng beda. Rasanya kayak mengingatkan sesuatu. Nggak tahu apa, tapi bikin pengen balik lagi." Pak Sugeng hanya tersenyum. Ia tahu kenapa. Karena sekarang, rasa itu tidak hanya dari dunia ini. Sudah hampir 3 bulan sejak malam itu. Sejak Pak Sugeng menerima peran yang tak pernah ia pahami, penjaga gerbang, penyambung rasa antara dua dunia. Meski waktu berjalan seperti biasa di desa Ngadirejo, hidup Pak Sugeng dan Bu Mukti tak pernah kembali sepenuhnya seperti dulu. Tapi mereka tidak mengeluh, tidak pula merasa terbebani. Justru, ada sesuatu yang damai dalam ritme baru itu. Usaha mie ayam mereka semakin dikenal. Tiap sore, halaman rumah Pak Sugeng penuh oleh pelanggan. Beberapa dari luar kota, bahkan dari jauh. Ada yang datang karena dengar cerita dari mulut ke mulut, ada yang sekadar lewat tapi penasaran karena aroma harum dari dapur kecil di samping rumah. Namun, yang paling membuat Pak Sugeng bersyukur adalah ia tidak lagi merasa sendiri. Setiap malam Jumat, ia menyiapkan bahan dagangan khusus, kuah yang lebih pekat, mie yang lebih lembut, sambal yang diracik tanpa bawang mentah. Ia tahu siapa yang akan makan malam itu. Bukan manusia biasa, tapi juga bukan makhluk yang sepenuhnya asing. Dara, gadis kecil yang entah berapa usianya sebenarnya, kini sudah seperti anak sendiri. Ia sering datang ke rumah, membantu mengiris daun bawang, atau sekadar duduk di dapur sambil mendengarkan Bu Mukti bercerita tentang pasar malam zaman dulu. Pak Riono juga kadang muncul tiba-tiba, duduk di sudut, menyeduh teh panas dan menanyakan kabar dunia luar. Kadang, bahkan Mbah Rasim datang menjelang senja. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk, memejamkan mata, lalu menghilang perlahan, seperti kabut yang surut. Suatu malam, setelah menyajikan mie untuk 4 mangkuk yang tak ada pemiliknya secara kasat mata, Pak Sugeng duduk sendiri di lapangan kampung Ledok Puro. Angin malam berembus pelan, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Ia membuka kotak kecil berbalut kain merah, jepit gerobak yang dulu diserahkan oleh sosok wanita tua. Masih utuh. Ia memandangi benda itu lama sekali, sebelum akhirnya menutupnya kembali dan menyimpannya di balik ikat pinggang. Hatinya tenang. "Pak," suara Dara terdengar dari arah belakang. Pak Sugeng menoleh. "Iya nak, kampung ini nggak akan selamanya seperti ini. Nanti, kalau waktunya tiba, semua akan hilang, lenyap. Tapi rasa itu, mie ayam itu, bisa bikin mereka yang sudah lupa ingat lagi, meski hanya sebentar." Pak Sugeng tersenyum kecil. "Berarti tugas Bapak belum selesai ya?" Dara mengangguk pelan. "Tapi nggak perlu buru-buru selesai. Mereka nggak minta banyak, cuman ingin dikenang." Sejenak, malam jadi begitu hening. Bintang-bintang di langit tampak lebih terang, seolah mendengar percakapan itu. Beberapa bulan kemudian, sebuah acara besar digelar di lapangan desa Ngadirejo. Festival kuliner desa diadakan untuk pertama kalinya.
nama Pak Sugeng jadi salah satu ikon utama. Mie ayamnya yang terkenal sampai kota diundang jadi bagian utama. Namun, di antara tamu-tamu itu, ada yang tak semua orang bisa lihat. Pak Sugeng melihatnya. Sosok Pak Riono di sudut tenda, tersenyum sambil memegang mangkuk. Dara duduk di dekat panggung, menatap keramaian dengan mata berbinar. Bahkan, Mbah Rasim berdiri di dekat pohon jati, hanya sebentar, sebelum lenyap tertiup angin. Bu Mukti berdiri di samping Pak Sugeng, memegang lengan suaminya dengan bangga. Siapa sangka, ya, dulu jualan cuma keliling kampung, sekarang jadi begini. Pak Sugeng mengangguk, tapi di balik senyumnya, ia tahu ini bukan tentang ketenaran, bukan soal uang, bukan pula soal keberuntungan. Ini tentang rasa, tentang semangkuk mie ayam yang bisa jadi jembatan antara dua dunia, tentang ingatan, tentang jiwa-jiwa yang masih tinggal di sela-sela kabut dan malam, tentang seseorang yang biasa saja, yang memilih untuk tidak lari dari misteri, tapi berdamai dengannya. Dan setiap kali ia melihat ke arah timur, ke jalan setapak yang menembus hutan jati, ia tahu, di sana masih ada jalan, masih ada yang menunggu, dan ia akan datang seperti biasa, membawa kuah hangat, mie kenyal, dan hati yang penuh ketulusan. Karena kadang yang gaib itu bukan untuk ditakuti, tapi cukup untuk dihormati.